Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, senang berjumpa hari ini. Semoga damai sejahtera dari Allah memberkati dan menyertai sekalian kita. Judul renungan kita hari ini, dapatkah kesetiaan saya membatalkan kesetiaan Tuhan? Kata kunci untuk renungan kita adalah setia. Diangkat dari Roma pasal 3 ayat yang ke-3. Allah memberikan 3 prinsip hidup yang dikehendakinya untuk dilakukan oleh manusia. Dan itu dinyatakannya dalam Mika 6 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu?" Ada 3 prinsip yang Tuhan nyatakan kepada kita: keadilan, kesetiaan, dan kerendahan hati. Hari ini kita akan mempelajari bagian yang kedua, karena inilah yang menjadi topik pembicaraan atau renungan kita, yaitu tentang kesetiaan. Kesetiaan akan mengandung unsur kepercayaan atau loyalitas. Itu berarti dapat dipercaya, tidak berpaling dari janji atau komitmen, dan tetap mendukung apakah itu orang atau prinsip tertentu. Ini merupakan nilai yang berkembang baik di tengah masyarakat dan merupakan nilai luhur apabila setiap masyarakat menganutnya dan melakukannya dengan baik. Mari kita berbicara tentang mencintai kesetiaan. Bahwa untuk kita dapat mencintai kesetiaan, maka dasar utamanya adalah kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan bagaimana kita dapat setia kepada Tuhan? Itu apabila kita telah beriman, percaya, atau melakukan hubungan yang karib kepadanya. Oleh karena kita mengerti dan merasakan keagungan ilahi untuk kehidupan kita. Dan kesetiaan kepada Tuhan merupakan dasar daripada kesetiaan kita kepada sesuatu. Apabila kesetiaan kepada Tuhan menjadi dasar pemikiran kita dalam membangun relasi dengan sesuatu, maka pastilah nilainya sangat indah, sangat kokoh, dan sangat baik. Berbicara tentang mencintai kesetiaan, tentu kita membicarakan sesuatu yang sangat luas. Namun karena waktu kita, maka saat ini kita akan mempelajari 3 prinsip kesetiaan ketika berpacaran, ketika berumah tangga, dan dalam melakukan penata layanan hidup kita. Yang pertama, kesetiaan kepada Tuhan akan membuat hubungan berpacaran sebagai sebuah kesempatan untuk mempersiapkan diri guna pernikahan yang diberkati oleh Tuhan. Mengapa saya perlu menyinggung ini? Karena saya percaya di antara kita, sebagian besar adalah orang muda yang akan memasuki hubungan istimewa kelak dalam pernikahan. Karena itu, perlu kita singgung sedikit tentang berpacaran
sebagai suatu prinsip hidup bagi orang yang setia kepada Tuhan. Bahwa kesetiaan kepada Tuhan dapat menuntun kita menemukan pasangan yang seimbang. Firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apa yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Pasangan yang seimbang adalah cita-cita setiap orang yang membangun hubungan yang diikatkan dalam pernikahan. Itu dimulai dari berpacaran. Agar kita dapat menemukan pasangan yang seimbang untuk diri kita di masa-masa pacaran, maka kita perlu melakukan hal sebagai berikut. Bahwa masa pacaran dimanfaatkan waktunya untuk mengenal pasangan lebih dalam. Kita tahu apa seleranya, apa gaya yang diinginkannya, apa cita-citanya, apa kesukaannya, apa budayanya, dan seterusnya, dan seterusnya. Makin kita mengenal siapa yang menjadi teman pasangan berpacaran kita, maka kita akan semakin dapat menentukan sikap apa yang kita akan lakukan. Supaya mengenal dia lebih dalam dan membangun menjadi pasangan yang seimbang, perlu digunakan waktu berkualitas sebaik-baiknya. Dan masa berpacaran adalah waktu untuk mempersiapkan pernikahan juga. Bahwa pada masa-masa itu segala sesuatu telah direncanakan agar kelak semua dapat berjalan dengan baik. Dan ini merupakan awal dari sebuah kerjasama dalam hubungan yang indah yang akan dibangun selama-lamanya. Dan waktu berpacaran juga merupakan waktu untuk menjalin hubungan yang lebih dalam berdasarkan kasih sayang, berdasarkan penghormatan dan komitmen yang dalam. Sehingga apabila kita melakukan variabel-variabel ini pada masa-masa kita berpacaran, maka tentunya itu akan menuntun kita untuk menemukan pasangan yang cocok dan seimbang di antara dua pribadi yang berhubungan itu. Karena itu perlu memanfaatkan waktu sebaik mungkin dalam masa-masa ini. Dan apabila kita melakukan variabel-variabel tadi seperti mengenal pasangan, mempersiapkan pernikahan, menjalin hubungan dengan komitmen dan penghormatan, maka itu artinya masa-masa berpacaran kita gunakan lebih banyak waktu untuk menganalisa kualitas hubungan melampaui daripada aktivitas. Salah satu hal yang sering disalahpahami dan disalah mengerti ketika berpacaran adalah kegiatan aktivitas yang tinggi. Menganggap bahwa itu adalah sebuah kebaikan, padahal sebenarnya itu hanya sekedar dorongan emosi yang pada dasarnya tidak membangun kualitas. Sehingga tidak heran apabila tiba pada saatnya nanti mengalami penyesalan karena sesungguhnya saya belum mengenal siapa pasangan saya. Yang kedua, seorang yang setia kepada Tuhan akan membuat rumah tangganya dibangun dengan fondasi yang kokoh. Bagaimana kita dapat menyaksikan ini? Prinsip-prinsip dari firman Tuhan mengatakannya kepada kita. Agar rumah tangga kita kokoh. Titus 2 ayat 5 bagian B mengatakan, rajin mengatur rumah tanggamu.
Kekokohan rumah tangga harus di-manage, harus diatur. Lukas 11 ayat 17 bagian B mengamarkan kepada kita, setiap rumah tangga yang terpecah belah pasti rubuh. Terpecah karena tujuan, terpecah karena selera, terpecah karena pikiran yang tidak pernah bersatu. Itu akan pasti membuat rumah tangga menjadi runtuh. Kita perlu atur rumah tangga itu agar menjadi kokoh. Dan salah satu pengaturan yang terbaik di prinsipnya dikatakan di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-24. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ada dua kata yang penting untuk kita renungkan pada ayat ini. Pertama adalah meninggalkan ayahnya dan ibunya. Laki-laki dan perempuan yang berani meninggalkan ayah dan ibunya, itu berarti mereka telah dewasa. Kalau mereka masih memiliki sifat kekanak-kanakan, maka mereka tidak akan sanggup untuk meninggalkan rumah ayah dan ibunya. Tapi syarat utama untuk menjadi rumah tangga yang kokoh dalam menjalin hubungan haruslah dewasa. Dan itu sebabnya dia sanggup meninggalkan ayah dan ibunya. Yang kedua, bersatu dengan istrinya. Seorang yang sanggup bersatu dengan pribadi lain dari dirinya, apakah itu pria ataupun wanita, itu menunjukkan bahwa wanita itu telah berani mengambil tanggung jawab. Seorang yang dewasa dan bertanggung jawab adalah prinsip dalam fondasi untuk membangun rumah tangga yang kokoh, dan itu adalah fondasi batu karang yang kuat. Nah, apabila laki-laki dan perempuan memasuki hubungan seperti ini, maka prinsip-prinsip yang diutarakan dalam Efesus 5 ayat 22 sampai Efesus 6 ayat 9 kemungkinan besar akan terjadi dan akan memperkokoh rumah tangga itu. Ayat 22 pasal yang kelima, istri akan selalu tunduk dalam arti hormat kepada suaminya. Karena dia mengerti suaminya adalah dirinya yang pertama. Dan dia adalah diri dari suaminya. Dan ayat 25, begitu juga suami. Apabila dia telah berangkat dari kedewasaan dan tanggung jawab, maka dia akan selalu mengasihi istrinya. Seperti Kristus telah mengasihinya. Dan pasal 6 ayat 1. Ketika anak-anak telah lahir, orang tua yang bertanggung jawab dan dewasa membina dan mendidik anak-anaknya, dia akan melahirkan nilai yang besar kepada anak-anaknya, dan itu akan membuat anak-anaknya taat kepadanya sebagai orang tua. Dan ketaatan tidak bisa timbul serta-merta kecuali rumah tangga itu diatur atau dimanage. Demikian juga di ayat yang keempat pada pasalnya yang keenam. Terutama kepada orang tua, apakah ayah atau ibu, janganlah bangkitkan amarah di hati anak-anakmu. Tetapi nilai dan tanggung jawab yang diemban oleh orang tua akan menjadi penentu dalam dan menjadi sikap baginya untuk membimbing anak-anaknya. Sehingga tidak serta-merta atau amarah yang terus akan dibangkitkan untuk mendidik dan mendisiplin, tapi justru mereka sanggup mendidik dan membina anak-anak dengan nilai-nilai yang gembira. Membuat rumah tangga itu akan hidup dan bahagia. Tentu seorang
suami dan istri yang dewasa dan bertanggung jawab, yang telah mendidik anak-anaknya, juga akan mendidik hamba-hambanya di rumah. Dan hamba-hambanya akan taat kepadanya. Dan dia sebagai tuan tentu tidak selalu menyebarkan ancaman semata kepada orang yang membantunya di rumah. Sudahkah saudara melihat, apabila nilai-nilai ini hidup, maka rumah tangga yang kita bangun akan kokoh. Dari mana dimulainya? Dari kesetiaan kita kepada Tuhan. Prinsip yang ketiga, seorang yang setia kepada Tuhan akan membuat penata layanannya sebagai penata layanan yang bertanggung jawab dan setia dalam mengelola pemberian Tuhan. Bagaimana kita melihat prinsip ini? Mari kita lihat dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, Tuhan Allah mengambil manusia itu, maksudnya adalah Adam. Manusia yang disebutkan di sana dalam bahasa asli Alkitab Ibrani adalah Adamah. Tuhan Allah mengambil Adam, manusia itu, dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengerjakan dan memelihara taman itu. Yuk, saya ingin mengajak teman-teman, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, untuk menganalisa kata mengerjakan. Kata mengerjakan dalam bahasa Ibrani asli Alkitab disebut la abedah. Nah, kata kerja la abedah ini berasal dari akar kata atau kata dasar abodah atau avodah. Artinya pekerjaan, pelayanan, ibadah, dan penyembahan. Saudara perhatikan, ketika Adam ditempatkan di Taman Eden untuk mengerjakan pekerjaan di Taman Eden dan memeliharanya, maka kata yang digunakan adalah kata avodah atau abodah. Kata yang sama juga digunakan untuk kata ibadah atau penyembahan. Dengan kata lain, dalam budaya Ibrani, bekerja adalah ibadah. Bekerja adalah ibadah. Sehingga ibadah yang kita lakukan tidak serta-merta hanya di tempat peribadatan, pada hari peribadatan, tapi dalam setiap aspek hidup kita adalah ibadah. Apakah waktu kita bekerja atau melakukan pelayanan, itu adalah ibadah. Bahwa semua aspek hidup kita adalah ibadah, itu dirangkum dalam penata layanan kita. Ada empat faktor atau 4 penata layanan yang perlu kita singgung dan pelajari hari ini. Penata layanan yang pertama yang menjadikan itu adalah avodah kita, tempat kita mengerjakannya tapi juga sekalian ibadah kita, adalah tubuh kita. Roma 12 ayat 1 mengatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Hanya orang yang setia kepada Tuhanlah yang akan sanggup mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dan bagaimana persembahan tubuh yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah? Jadikanlah anggota-anggota tubuhmu menjadi senjata atau hamba kebenaran. Mulut adalah anggota tubuh. Buatlah itu untuk senjata atau hamba kebenaran. Buatlah tanganmu untuk menjadi senjata dan hamba kebenaran. Buatlah kakimu menjadi senjata atau hamba kebenaran. Maka hidupmu akan dipersembahkan menjadi persembahan yang kudus dan berkenan.
Yang kedua, penata layanan harta. Amsal 3 ayat 9 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Hanya orang yang setia kepada Tuhanlah yang akan sanggup untuk memuliakan Tuhan dengan harta yang dia miliki. Mari kita belajar untuk membuat harta kita menjadi kemuliaan apabila satu, kita menyelesaikan kewajiban kita dengan Tuhan atas harta yang kita miliki. Alkitab mengajarkan 10% adalah kewajiban kita sebagai persepuluhan. Dan berapa yang kita suka, kita akan buat menjadi sebuah persembahan. Itu adalah bukti kasih kepada Tuhan. Nah, yang ketiga, penata layanan talenta. Matius 25 ayat 15 mengajarkan kepada kita bahwa ada seorang yang kaya dan memberikan 5 talenta kepada satu hambanya, 2 talenta kepada yang satu, dan 1 lagi 1 talenta. Apa yang menjadi rahasia ketika talenta itu diberikan kepada mereka atau Tuhan memberikan talenta kepada kita? Pertama, talenta itu wajib dikembangkan. Sama seperti orang pertama, dia dapat 5, dia kembangkan dan menjadi 10. Dan orang kedua, dia mendapat 2, dia kembangkan menjadi 4. Tuhan mengatakan, engkau adalah hamba yang bagus, hamba yang baik, dan hamba yang setia. Namun apabila kita memiliki talenta atau bakat yang Tuhan telah karuniakan kepada kita, tapi kita tidak kembangkan, maka kita akan sama seperti yang menerima 1 talenta, menyimpannya, menyembunyikannya, dan ketika Tuhan tanya, dia akan menilai kita sebagai hamba yang jahat dan malas. Tentu kita ingin mengembangkannya. Kembangkanlah talenta untuk kemuliaan Tuhan, karena kita setia kepadanya. Yang keempat, yang terakhir, muliakanlah Allah dalam waktu ibadah, dalam waktu bekerja, dan bersama keluarga. Waktu yang kita miliki, kita menggunakan untuk kemuliaan Tuhan, untuk mendapatkan nafkah, dan untuk membangun hubungan kekeluargaan kita. Itu diutarakan dalam ayat-ayat yang tertera di sana. Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Keluaran 20 ayat 9-11. 6 hari lamanya engkau bekerja, tapi hari ke-7 adalah hari beristirahat. Dan Ulangan 6 ayat 6-7. Maka setiap saat, dimanapun itu, relasi keluarga akan selalu membangun, membuat hubungan, memberikan nilai untuk membangun dan membuat hubungan semakin kuat. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita telah melalui perenungan ini dengan hal-hal yang kita telah ungkapkan. Sekarang saya ingin menutupnya, dan menutupnya dengan sebuah perenungan. Apakah saya setia seperti Allah setia melakukan rencana keselamatan untuk saya? Dan kita akan membacanya dari Roma 3 ayat 3 dan 4 serta 2 Petrus 2 ayat 21. Firman Tuhan mengatakan, jadi bagaimana? Jika di antara mereka ada yang tidak setia, dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Saudaraku, Allah setia untuk menyelamatkan kita, dan berbagai cara dibuatnya agar kita dapat selamat dan datang kepadanya. Tetapi ketika kita telah mengerti akan hal itu, kita bisa saja meninggalkan dia karena pilihan kita. Tetapi apakah itu akan membatalkan rencana Tuhan untuk dunia ini? Tidak. Kalau seandainya keselamatan itu tidak menjadi bagian kita, bukan karena Allah tidak setia, tapi karena kita yang tidak setia, kita yang tidak memilihnya. 2 Petrus 2 ayat 21 mengatakan, karena itu
Lebih baik bagi mereka jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Apakah ini menjadi pilihan saudara dan saya? Tidak. Kita akan memiliki dan memilih jalan kebenaran yang telah kita ketahui dan akan setia kepada Tuhan seperti Dia setia menyelamatkan kita. Semoga renungan ini dapat menuntun kita lebih setia kepada Tuhan, Tuhan yang telah setia itu kepada kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kesetiaan-Mu yang besar telah menjadi teladan dan contoh bagi kami. Dan oleh kuasa Roh Kudus, tekad masing-masing kami akan Engkau meterai, sehingga kami pun akan terus setia saat ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha nanti. Tuhan Yesus memberkati, dan dalam nama-Mu kami memohonkan doa ini. Amin.